Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan dari kelas 10 MIPA 1 sebagai moderator dan koordinator, dan Pianista Melodi Suara sebagai notulis, beserta Naila Puspasari, Nanda Nisa Fitriani, Prabu Akbar Al-Hakim, dan Weldi Ramadhani sebagai notulen. Adapun topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Saya selaku moderator akan membacakan acara diskusi hari ini. Di antaranya, 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi kelompok disampaikan oleh Naila Pasari, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penyampaian presentasi kelompok 1, 5. Penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara kedua yaitu penyampaian materi kelompok 1 oleh Naila Puspasari. Materi yang kita bahas, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Artinya adalah pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh rakyat dan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan segenap wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Tak hanya itu, pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, serta keadilan sosial dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Fungsi rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung. Terima kasih kepada Naila Puspasari. Acara ketiga adalah sesi tanya jawab. Peraturan sesi tanya jawab kali ini, pertanyaan ditampung lebih dahulu dan kelompok diberi jeda untuk menyiapkan jawaban. Selanjutnya, saya silakan kepada notulen untuk menyampaikan hasil diskusi. Pada materi presentasi kali ini membahas tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Hakikat pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, disebutkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Masih dalam undang-undang yang sama, dijelaskan pula bahwa pandangan hidup tersebut dijadikan prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Indonesia menentang segala untuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara keluar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif, selama kepentingan nasional tidak terancam. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, artinya pertahanan Indonesia melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pertahanan negara harus mempersiapkan secara dini sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer serta pertahanan negara, menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Ancaman non-militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Peranan TNI dan Polri di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Kepolisian negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dengan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pertahanan negara dan keamanan negara sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat luas menyebabkan negara kita rentan terhadap ancaman. Oleh sebab itu, tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sementara itu, fungsi pertahanan dan keamanan adalah mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan. Peran serta masyarakat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib untuk ikut serta dalam kegiatan bela negara dan diwujudkan dengan berprestasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Peran serta masyarakat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pertahanan warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Hal itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara tegas diwajibkan secara umum. Kedua pasal tersebut secara tegas diwajibkan secara warga negara untuk memiliki kesadaran bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku dimiliki setiap warga negara yang didasari dijiwai dengan rasa cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa negara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan hasil diskusi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dengan harapan semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian ada salah kata, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.